warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak bisa menemukan jalan untuk berpisah denganmu. Kemanapun dia berusaha menjauh, dia kembali mendekat kepadamu saat kamu lakukan hal ini. Mantan memaksa berpisah dengan kita. Sekuat apapun kita berusaha untuk mempertahankannya, pokoknya dia mau pergi. Ya, begitu dia mengatakan dia mau pergi, dia pergi. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, apalagi kalau memang kita mengenal betul sifat dan karakter mantan ini adalah orang yang keras kepala. Ya, pokoknya apa yang dia mau harus dapat. Ya, mantan ini adalah orang yang punya sifat egois. Ya, apapun yang dia inginkan, pokoknya harus keturutan. Sehingga ketika dia mau berpisah, ya, kita bingung ya. Perasaan oke-oke saja, baik-baik saja. Begitu dia minta untuk berpisah, harus berpisah. Nah, sekarang kita mungkin kelihatannya diam saja. Ya, kita mungkin kelihatannya ya pasrah begitu ya. Yang dilihat secara fisik, kita mungkin kelihatan tidak berusaha untuk mengejar-ngejar dia. Karena sia-sia juga ya. Kita berusaha mengejar-ngejar dia, kita tidak tahu sekarang dia ada di mana, dia sudah pergi menjauh. Ya, pindah rumah, bahkan mungkin pindah kota. Nomor telepon diganti. Ya, tidak menggunakan media sosial. Bahkan mungkin kita tanya kepada sahabat-sahabat terdekatnya pun, tidak ada yang tahu sekarang mantan ada di mana. Nah, artinya dia memang berusaha keras untuk menjauhi kita, untuk berpisah dengan kita. Silahkan saja dia berusaha, kan kita juga boleh berusaha ya. Walaupun sekarang usaha kita ya tidak kelihatan secara fisik. Nah, sekuat apapun dia untuk mencari jalan agar bisa berpisah dengan kita, semua jalannya akan buntu. Ya, dia akan berputar-putar saja. Ya, sejauh apapun dia menjauh, balik lagi. Ya, sekuat apapun usahanya untuk menjauhi kita, mendekat kembali. Nah, apa sekarang yang bisa kita lakukan? Menarik ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Saya juga ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia. Saya doakan semoga kabarnya baik selalu, sehat selalu, mudah rezekinya, dan semoga Allah ya
segera mempersatukan Anda kembali dengan orang yang Anda cintai, berkeluarga, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan di saat kita tidak tahu mantan ada di mana? Secara fisik, kita tidak tahu mantan ada di mana. Karena sebagai manusia biasa, itulah keterbatasan kita. Ya, kita tidak tahu mantan ada di mana, berapa nomor handphonenya, ya, bersama siapa dia saat ini, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita bertanya kepada Allah, Allah Maha mengetahui, ya, maka Allah akan memberikan, ya, petunjuk kepada kita di mana mantan pada saat ini, bersama siapa dia, ya. Dan yang lebih penting, apapun yang kita doakan, apapun yang kita pinta kepada Allah, ya, amaliyah apapun yang kita kerjakan dengan izin dan pertolongan Allah, semuanya akan sampai kepada mantan. Nah, jadi itu kuncinya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Mantan tidak akan menemukan jalan untuk berpisah dengan kita. Mantan tidak akan menemukan jalan untuk menjauhi kita. Kemanapun dia melangkah, balik lagi kepada kita. Sering tuh ya, kalau kita hobi naik gunung itu memang kadang-kadang di hutan itu ada fenomena-fenomena yang sangat menarik ya. Kalau untuk mungkin orang yang baru 1-2 kali naik gunung ya, tapi kalau kita yang mungkin dari kecil ya, kalau saya dulu tuh masih kecil itu sering diajak kakek saya naik gunung. Jadi diajari itu, ya kalau misalnya kesasar tuh, muter-muter-muter balik lagi ke situ lagi. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya kita berdoa. Ya, selesai kita berdoa, itu jalan untuk keluar itu kelihatan, terbuka. Padahal tadi tidak kelihatan. Ya kita muter-muter. Nah, begitu kita berdoa, jalannya kelihatan. Nah, sekarang ya, itulah yang akan mantan alami itu seperti orang yang kesasar di hutan. Ya, dia sudah merasa menjauh, tapi tidak taunya balik lagi ke situ. Ya. Apa yang bisa kita lakukan agar demikianlah yang akan terjadi pada mantan? Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, balik lagi ke situ. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meminta dan memohon kepada Allah agar mantan ini dijadikan sebagai jodoh kita. Ya. Kalau mantan ini Allah kabulkan doa kita, mantan ini menjadi jodoh kita. Takdir kita dan mantan jodoh. Maka kemanapun dia melangkah untuk menjauhi kita, tetap dia akan kembali kepada kita. Ya, sekuat apapun dia menghindari kita, akan ada saja yang mempertemukan kita kembali dengan dia. Nah, maka itu kuncinya. Sekarang kita fokus, kita berdoa, kita terus setiap hari memohon kepada Allah agar mantan ini dijadikan sebagai jodoh kita selamanya dunia akhirat. Ya. Dan hanya doa yang bisa membuat dua anak manusia yang tidak berjodoh, takdirnya berubah menjadi berjodoh selama orang mau berdoa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan
la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya, nah karena itu ketika kita tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah menyerah dalam berdoa agar mantan ini menjadi jodoh kita. Semua doa yang kita panjatkan, ya, semua doa kita kepada Allah, itu semuanya terkabul. Nah, kuncinya agar mantan ini segera kembali, segera muncul di depan kita, kita harus sabar di dalam berdoa tadi. Artinya apa? Ya berdoanya tidak bisa sekali, dua kali, tetapi harus terus-menerus. Berdoa dengan sabar dan tidak tergesa-gesa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa orang yang tergesa-gesa itu? Yaitu orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, karena itu berdoanya tidak bisa sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Terus berdoa. Ya, sampai mantan kembali kepada kita. Dia kembali kepada kita pun kita tidak berhenti berdoa. Agar selamanya mantan ini menjadi jodoh kita. Ya, jadi jawabannya agar mantan tidak menemukan jalan untuk pergi dari kita adalah berdoa, memohon kepada Allah agar mantan ditakdirkan menjadi jodoh kita dunia akhirat. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.